Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Video ini sebagai pemenuhan tugas dari Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA selaku dosen Public Speaking Kelas C Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Teman-teman, tidak terasa sudah 2 tahun kita belajar secara online di rumah masing-masing. Dulu di awal kemunculan corona di Indonesia, kita semua mendapat kabar dari pemerintah bahwa semua pembelajaran diliburkan selama 2 minggu. Namun siapa sangka, 2 minggu justru malah berujung jadi 2 tahun. Gimana menurut kalian? Sudah puas di rumah atau malah sudah muak dengan keadaan? Keadaan mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah, yang malah menjadikan diri kita stres dan tekanan batin yang cukup dalam. Mungkin bagi sebagian orang yang introvert, ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, karena mereka tidak perlu susah-susah untuk bersosialisasi dengan orang. Namun bagi kita selaku mahasiswa ilmu komunikasi yang mana mengharuskan untuk bersosialisasi itu menjadi sebuah malapetaka tersendiri. Kita terkekang dengan keadaan. Semua pembelajaran dilakukan secara online, termasuk praktikum pun juga dilakukan secara online. Banyak mahasiswa termasuk saya mengeluhkan bahwa mereka merasa kurang mengeksplor mata kuliah praktikum mereka. Bahkan banyak praktikum-praktikum yang dibatalkan. Hal itu membuat para mahasiswa merasa tertekan dan stres. Bahkan di awal mulainya pembelajaran daring, banyak kasus-kasus yang terjadi antara dosen dan mahasiswa. Yang mana dosen memberikan tugas terlalu banyak kepada mahasiswa, membuat mahasiswa merasa tertekan, stres, dan depresi. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem mulai tertata rapi antara dosen dan mahasiswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran online di kehidupan mereka. Beberapa bulan yang lalu, banyak dari teman-teman mengikuti challenge musik anak sekolah di TikTok. Aku masih anak sekolah 1 SMA. Ya, seperti itu. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali kerinduan-kerinduan yang dirasakan oleh pelajar di seluruh Indonesia. Mereka semua sama rindu dengan suasana sekolah offline, bukan online loh ya. Mereka rindu bercanda gurau dengan teman, bercanda gurau dengan guru. Mereka rindu suasana yang ada di sekolah. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang membuat video-video masa SMA mereka untuk mengikuti challenge anak sekolah ini, yang bahkan sempat viral di seluruh media sosial. Virus corona nyatanya tidak hanya membawa efek buruk saja bagi kita. Indonesia dituntut untuk glow up dan lebih maju daripada negara-negara maju lainnya. Walaupun di awal-awal sistem ini sempat membuat bingung dan berantakan, namun jika bukan sekarang, lalu kapan Indonesia akan mencoba sistem pendidikan ini? Sistem pendidikan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan tidak mengharuskan guru dan murid untuk datang ke sekolah. Dengan adanya sistem baru itu, mahasiswa dan pelajar sangat diuji mentalnya secara drastis. Banyak tekanan dan harapan yang saling bersautan, belum lagi keinginan untuk bertemu teman-teman yang sangat menyiksa. Oleh karena itu, mahasiswa dan pelajar merasa mentalnya sangat ditempa dengan sistem pendidikan baru ini. Sisi negatif dari pembelajaran ini adalah mereka mengerjakan dengan asal-asalan, dengan belajar di kasur atau melakukan hal-hal lainnya. Atau bahkan ketika seorang pelajar dan mahasiswa telah fokus, justru orang tua mereka yang mempergunakan mereka di rumah. Mereka disuruh sambil menyuci, sambil menyapu atau membersihkan rumah yang lain. Nah, untuk pembelajaran baru ini diharapkan orang tua juga dapat berpartisipasi untuk memajukan, mensukseskan pembelajaran baru ini. Orang tua supaya dapat mensupport anaknya untuk memberikan dukungan dan motivasi untuk tetap terus belajar secara giat walaupun dengan online. Peran orang tua juga sangat penting agar tingkat stres atau depresi anak tidak
terjadi secara berlebihan. Apalagi jika kita ingat-ingat kembali, dulu pernah ada suatu berita yang memberitakan tentang seorang anak yang bunuh diri akibat merasa depresi dengan tekanan-tekanan yang ada di sekolahnya. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa dulu di awal-awal corona memang dosen sangat banyak memberikan tugas untuk para mahasiswanya. Dan itu sangat-sangat membuat depresi setiap orang. Dari dulu, para mahasiswa sudah sangat sering di ghosting mengenai kapan kita akan bisa kuliah offline. Dari yang mulai bulan depan kita offline, semester depan, hingga 2 tahun kita online. Ya, mau bagaimana lagi? Memang virus corona masih sangat tinggi pada saat itu. Namun, saat ini Bapak Nadiem selaku Menteri Pendidikan sangat menggembor-gemborkan supaya pelajar dapat kembali belajar secara offline di kampus dan sekolahnya masing-masing. Hingga saat ini sudah berjalan sistem pembelajaran offline namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan semoga virus corona secepatnya menghilang, menjauh dari Indonesia agar kita semua dapat kembali merasakan keindahan kuliah offline. Semoga keadaan semakin membaik dan kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan kampus yang sangat menyenangkan, termasuk bisa merasakan KKN, magang, skripsi, bahkan wisuda secara offline. Pasti kalian pengen kan wisuda didatengin sama teman-teman kalian. Semoga Indonesia lekas membaik, kita terhindar dari virus corona. Demikian pidato saya kali ini. Apabila banyak kesalahan maupun informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, saya akhiri pidato kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.